Aplikasi ini bertujuan untuk membantu guru BK dalam mengatasi permasalahan peminatan siswa dan alat ungkap masalah sebagai self-assessment. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 3 fitur utama. Yang pertama adalah peminatan siswa, dan yang kedua adalah alat ungkap masalah atau disingkat dengan AUM, dan yang ketiga adalah kelola dan manipulasi dan manajemen data siswa sampai dengan AUM. Langkah pertama dalam peminatan siswa adalah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi data pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan mengisi data siswa beserta dengan keterangan-keterangan biodatanya tersebut. Di dalam fitur peminatan siswa, untuk menentukan peminatan siswa ada 5 kriteria yang dipenuhi. Pertama adalah data master, yaitu data siswa itu sendiri, dan yang kedua adalah nilai raport atau nilai raport, yang ketiga adalah nilai UN, yang keempat adalah nilai tes akademik, yang kelima adalah angket. Nah, dari 5 kriteria ini jika semua sudah terpenuhi dan terisi dengan baik, maka nantinya akan bisa diproses untuk melakukan cek data terlebih dahulu, kemudian bisa di-generate untuk hasil peminatan yang cocok dengan siswa tersebut berdasarkan nilai yang diberikan oleh siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam penginputan atau menambahkan data untuk nilai raport. Nah, nilai raport ini kita hanya perlu menginputkan nilai yang punya text box yang aktif seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA. Kemudian untuk masalah jumlah dan rata-rata itu akan di-generate secara otomatis berdasarkan program. Berikutnya adalah nilai UN. Sama halnya dengan nilai raport, kita hanya perlu menginputkan data yang text box yang aktif saja. Berikutnya dengan nilai rata-rata atau jumlah akan di-generate berdasarkan oleh program. Berikutnya kita masuk ke nilai akademik. Nilai akademik ini berdasarkan dari tes akademik di sekolah, kemudian diinputkan nilainya ke dalam sistem. Kita yang kriteria terakhir yaitu angket. Di sini menginputkan data sesuai dengan konsultasi orang tua dan siswa dan guru BK. Nah, sekarang kita masuk ke cek data. Di sini kita akan melakukan rekapitulasi data dulu per siswa yang nantinya akan dicek keluaran dari masing-masing kriteria. Kemudian pastikan ini benar. Kalau jika sudah, maka klik selanjutnya, maka sistem akan langsung mengenerate hasil peminatan siswa.
selanjutnya aplikasi ini juga mendukung untuk siswa bisa masuk ke dalam sistem sesuai dengan tupoksinya dia, yaitu bisa melihat hasil dari peminatan siswa, kemudian juga bisa melakukan AUM test dan juga melihat hasil AUM test tersebut. Langkah berikutnya tentu kita akan membuatkan akun siswa. Ya, dengan fitur data user di sana bisa membuat akunnya, kemudian nanti dia bisa login menggunakan nomor pendaftarannya dan passwordnya. Begitu siswa akan melakukan login, nah dengan nomor pendaftaran dan passwordnya, maka nanti akan dimintai untuk update password untuk pertama kali digunakan. Nah disitu silakan hapus semua teks yang muncul di kolom tersebut dengan password yang baru. Nah begitu sudah masuk ke dalam sistem, siswa akan langsung menampilkan dashboardnya. Nah untuk peminatan langsung bisa klik di sana untuk melihat hasil peminatannya. Di situ akan dilihatkan secara tampilan report berdasarkan PDF. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fitur terakhir, yaitu AUM test atau alat ungkap masalah sebagai self assessment terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, di sini siswa langsung mengklik di fitur yang paling kanan, yaitu AUM test. Kemudian siswa akan mengisi semua pernyataan masalah. Mengisi AUM test, kemudian guru BK adalah langkah berikutnya untuk melakukan generate atau mereview terlebih dahulu permasalahan apa yang paling banyak dialami oleh siswa tersebut. Kemudian dengan setelah melihat tersebut, guru BK bisa melakukan generate permasalahannya, generate AUM-nya. Nah begitu di generate AUM-nya, maka nanti di aplikasi siswa dapat melihat hasil self assessment dirinya sendiri.
Selanjutnya, pada aplikasi siswa boleh bisa melakukan pengecekan self assessment-nya di aplikasinya, yaitu di fitur paling pojok kiri, yaitu hasil AUM test. Nah, fungsi dari hasil AUM test ini untuk guru BK adalah untuk memetakan atau untuk memberikan gambaran topik apa saja yang akan dibahas, yang akan dijadikan pelayanan konseling untuk memahami untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang nantinya pemahaman tersebut, topik tersebut akan dimasukkan ke dalam bentuk RPS atau kurikulum penyampaian materi. Itulah penjelasan singkat tentang aplikasi Sikos, Sistem Informasi Konseling, dan kurang lebihnya mohon maaf.